Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrial Anhar dengan nomor induk mahasiswa 5191122001 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif 2019. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Common Rail Diesel Diagnosis Training. Apa itu Common Rail Diesel? Mesin diesel Common Rail adalah inovasi baru pada mesin berbahan bakar solar, layaknya EV pada mesin bensin. Sistem Common Rail juga menerapkan skema pengontrolan elektronik dalam menentukan jumlah solar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Hasilnya, pembakaran berlangsung lebih efisien, hemat BBM, dan lebih ramah lingkungan. Berikut ada beberapa keuntungan dari menggunakan tipe ini. Pertama, tepat sasaran, mengurangi peningkatan suhu cadang dan tidak perlu, mengurangi waktu pemecahan masalah, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, objektif, meningkatkan pengetahuan sistem, mempelajari kondisi deteksi DTC, dan terakhir menerapkan prosedur pemecahan masalah yang terstruktur dan logis. Selanjutnya, ini sejarah dari tipe mesin ini. Teknologi ini sebetulnya telah dikenal sejak 1 abad silam, yang digunakan pada mesin lokomotif dan kapal selam. Hanya saja, Common Rail di masa itu masih menggunakan sistem mekanis dalam membuka katup injektor. Common Rail modern yang berbasis elektronik kemudian dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an oleh ilmuwan asal Swiss Robert Huber, yang kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Dr. Marco Genzer pada tahun 1990-an. Magnetic Marelli, Controriceser, Fit, dan LSI berkolaborasi membuat Tropic Common Rail. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem overview. Berikut ada gambar diagram sistem Common Rail. Selanjutnya, komponen utama sistem Common Rail. Pertama, injection pipe berfungsi untuk tempat bersirkulasinya bahan bakar. Kedua, full intake pipe berfungsi sebagai alur masuknya bahan bakar yang sudah dipompa dari tangki bahan bakar. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Kemudian supply pump berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki sampai ke high pressure pump. SCV atau suction control valve mempunyai peran penting untuk mengatur volume bahan bakar yang dinaikkan tekanannya. Selanjutnya, full temperature sensor berfungsi untuk mendeteksi temperatur bahan bakar atau solar. Nilai pembacaan sensor ini digunakan sebagai koreksi penentuan volume injeksi. Common Rail berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari selang bahan bakar tekanan tinggi ke masing-masing injektor. Full pressure sensor berfungsi untuk mengetahui besar tekanan bahan bakar di Common Rail. Pressure limiter berfungsi untuk membatasi tekanan maksimal pada Common Rail. Jika ada kegagalan pada sistem Common Rail yang menyebabkan tekanan di dalam pipa Common Rail naik sampai batas maksimal, pressure limiter akan membuka untuk menurunkan tekanan tinggi tersebut dan solar dialirkan kembali ke tangki pressure. Kemudian berikut ada komponen dan aktuator pada Common Rail. Yang pertama, air flow meter, atmospheric temperature sensor, EVRV atau EGR valve control. Selanjutnya ada VSP, camshaft positioning sensor, injektor, crankshaft position sensor, intake resistor valve,
intake air temperatur sensor, turbo pressure sensor, VSV, glow plug, dan water temperature sensor. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, ECD system komponen atau komponen sistem ECD. Berikut komponennya. Yang pertama, pompa umpan. Komponen pertama adalah suplai pompa tipe HP3 adalah pit pump. Fungsi pit pump adalah menyedot bahan bakar dari tangki bahan bakar dan tekanannya ke dalam ruang pompa injeksi utama. Berikut ada gambarnya. Komponen rotor bagian dalam pompa umpan terhubung ke poros penggerak di dalam pompa supply. Ketika poros penggerak berputar, rotor bagian dalam akan berputar sekaligus menggerakkan rotor bagian luar. Selanjutnya ada katup kontrol hisap atau SCV. Komponen kedua ini adalah suction control valve atau SCV. SCV merupakan aktuator pada mesin common rail yang terhubung dengan ECM mesin dan bekerja berdasarkan perintah dari ECM atau Engine Control Module. Berikut gambarnya. Selanjutnya unit pompa. Komponen ketiga dari suplai pump tipe HP3 adalah pump unit atau unit pompa. Unit pompa ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan bahan bakar tekanan tinggi yang akan dipompa ke pipa common rail. Unit pompa ini terdiri atas 3 bagian, yaitu cam eksternal, ring cam, dan plunger. Berikutnya perhatikan bagaimana komponen unit pompa memompa bahan bakar pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada katup pengiriman. Komponen keempat ini adalah katup pengiriman. Delivery valve ini terdiri dari 3 komponen, yaitu spring, check valve, dan holder. Setiap komponen bekerja menjadi satu kesatuan yang disebut dengan delivery valve. Delivery valve ini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bertekanan yang dihasilkan oleh plunger ke pipa common rail. Selanjutnya ada sensor suhu bahan bakar. Komponen terakhir ini adalah sensor temperatur bahan bakar. Sensor temperatur bahan bakar ini berfungsi untuk mengatur temperatur bahan bakar yang mengalir pada supply pump. Temperatur bahan bakar akan mengirimkan data berupa tegangan listrik yang digunakan ECM sebagai nilai temperatur. Berikut ada gambar kerja supply pump. Cara kerja supply pump ini, ketika entry cam berputar, maka akan mendorong plunger untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Pada plunger juga dilengkapi dengan pegas yang berfungsi untuk menarik kembali plunger agar kembali ke posisi semula ketika tidak mendapatkan tekanan dari eccentric cam. Ketika posisi eccentric cam mendorong ke atas, maka plunger A akan terdorong ke atas sehingga bahan bakar di atas plunger A akan tertekan dan membuka check valve pada saluran keluar. Kemudian bahan bakar akan memiliki tekanan ini akan disalurkan ke common rail assembly. Sedangkan untuk plunger B, karena tidak tertekan eccentric cam, maka plunger B akan tertarik ke atas sehingga menyebabkan ruangan di bawah plunger B menjadi vakum dan mengakibatkan bahan bakar terhisap masuk. Dan sebaliknya, ketika eccentric cam berputar dan mendorong plunger B ke bawah, maka bahan bakar di bawah plunger B akan tertekan dan membuka check valve pada saluran keluar, sehingga bahan bakar bertekanan tinggi ini akan disalurkan ke common rail assembly. Sedangkan untuk plunger A, karena sudah tidak ditekan oleh eccentric cam, maka plunger akan kembali ke posisi semula karena tekanan pegas, sehingga ruang di atas plunger A menjadi besar dan membuka check valve pada saluran masuk
karena menghisap bahan bakar masuk ke ruangan di atas pelung ngerah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.